Suami saya berkata kepada teman-temannya, "Aku ragu pernikahan lelucon ini akan bertahan setahun lagi. Dia sama sekali tidak selevel denganku." Mereka tertawa, bangga padanya. Saya tersenyum dan berkata, "Mengapa menunggu setahun? Ayo akhiri hari ini juga." Lalu saya keluar. Malam itu, sahabatnya mengirim pesan yang membuat napas saya tertahan. "Aku ragu pernikahan lelucon ini akan bertahan setahun lagi. Dia sudah tidak selevel lagi denganku." Suara Bagas terdengar jelas melalui pintu kaca geser menuju teras, tempat saya berdiri terpaku dengan nampan berisi sate marangi, yang baru saja saya siapkan untuk acara kumpul-kumpul malam Jumatnya. Melalui kaca, saya bisa melihat Bimo, Hendra, dan Arya mengangkat gelas mereka sebagai tanda setuju. Tawa mereka terdengar tajam dan penuh ucapan selamat. Mereka duduk di furnitur luar ruangan saya, meminum wine koleksi saya, memakan makanan yang saya siapkan di halaman belakang rumah yang saya bayar sendiri, sambil bersulang untuk pernyataan suami saya bahwa saya berada di bawah derajatnya. Bimo bahkan berdiri untuk menepuk punggung Bagas, mengatakan sesuatu tentang bagaimana dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Saya meletakkan nampan itu di meja teras dengan tangan yang tetap tenang. Meskipun setiap sel dalam tubuh saya berteriak, mereka belum melihat saya. Selama 30 detik, saya berdiri di sana memperhatikan suami saya menerima pujian, karena berencana meninggalkan saya. Melihatnya bersinar dengan bangga saat teman-temannya memvalidasi penghinaannya terhadap wanita yang telah membangun segalanya di sekitar mereka. Sebelum kita melangkah lebih jauh, terima kasih telah berada di sini dan menyelami perjalanan Ratih. Jika Anda percaya tidak ada orang yang boleh direndahkan karena kesuksesannya, tekan tombol ikuti. Ini gratis dan membantu memberdayakan lebih banyak suara seperti suaranya. Sekarang, mari kita lanjutkan. Daging sate itu berada di atas nampan, masih mendesis karena panggangan, sementara saya tetap tak bergerak di balik pilar. Melalui pintu kaca, Hendra sedang mengisi kembali gelas semua orang dengan wine impor mahal yang saya simpan untuk ulang tahun pernikahan kami bulan depan. Arya meletakkan kakinya di atas kursi puff yang saya pesan khusus dari Jepara saat kami merenovasi teras musim semi lalu. Mereka terlihat sangat nyaman di ruang yang saya ciptakan, merasa sangat betah dalam kesuksesan yang saya bangun, sementara mereka merayakan keputusan suami saya untuk meninggalkan saya. "Sudah berapa lama kamu merasa seperti ini?" tanya Bimo, condong ke depan dengan jenis ketertarikan yang ditunjukkan pria saat mereka akan mendengar gosip yang bisa mereka gunakan nanti. "Sudah berbulan-bulan," jawab Bagas, memutar wine-nya dengan gerakan terlatih dari seseorang yang belajar tentang wine melalui video internet daripada pengetahuan nyata. Sejak Ratih mendapatkan kontrak PT Maju Berdikari, dia berlagak seolah dia sendirian yang menyelamatkan perusahaan. Egonya belakangan ini sudah tidak tertahankan. Kontrak PT Maju Berdikari yang saya ajukan sendirian, sementara Bagas sedang mengikuti turnamen golf di Bali, kontrak yang membutuhkan 17 pertemuan, 3 proposal desain ulang, dan restrukturisasi lengkap layanan kami untuk bisa didapatkan. Kontrak yang saat ini menghasilkan 40% dari pendapatan kami dan telah membawa 3 perusahaan besar lainnya untuk bekerja sama dengan kami. "Kamu yang membangun perusahaan itu dari nol," kata Arya. Suaranya membawa keyakinan seseorang yang belum pernah melihat satupun laporan keuangan. Dia hanya beruntung dengan beberapa kuartal yang bagus. Saya melihat Bagas mengangguk, menerima revisi sejarah ini seolah-olah itu adalah fakta. Seolah-olah dia tidak sedang menganggur saat kami bertemu. Seolah-olah saya tidak sedang menjalankan operasi lepas yang sukses yang telah saya transformasikan menjadi agensi sementara dia mengejar satu demi satu usaha yang gagal. Platform perdagangan kripto yang merugi 900 juta rupiah. Layanan langganan paket makanan yang tidak pernah diluncurkan. Aplikasi meditasi yang tidak bisa bersaing dengan alternatif gratis. Setiap kegagalan telah memakan tabungan kami, tabungan yang saya bangun. Sementara dia berjanji bahwa ide berikutnya akan menjadi yang berhasil. Hendra berdiri untuk mengambil botol lain dari lemari pendingin wine yang saya pasang di dapur luar ruangan. "Kamu butuh seseorang yang menghargai apa yang kamu berikan, Gas.
Seseorang yang mengerti bahwa menjadi seorang visioner bukan tentang pekerjaan kasar sehari-hari. Menjadi seorang visioner, itulah sebutan Bagas untuk dirinya sendiri di pesta makan malam. Sementara saya menangani visi nyata dalam mengembangkan perusahaan kami. Dia akan menyudutkan orang-orang dengan teorinya tentang mendisrupsi industri. Sementara saya menutup kesepakatan, mengelola staf, dan menjawab panggilan klien di tengah malam. Dia akan berpidato tentang filosofi kepemimpinan, sementara saya memimpin. Tentang strategi, sementara saya menyusun strategi. Tentang kesuksesan, sementara saya sukses. Rati sudah berubah. Lanjut Bagas. Suaranya mengambil nada terluka dari seseorang yang telah melatih pidato ini. Dulu dia mendukung impianku. Sekarang dia hanya melempar angka-angka di depanku. Pendapatan ini, margin laba itu. Dia tidak mengerti bahwa bisnis adalah tentang lebih dari sekedar tabel Excel. Bimo tertawa. Suaranya menggema di teras yang saya desain dengan arsitek landscape ternama. Kedengarannya dia sudah menjadi salah satu dari robot korporat tipikal itu. Tidak ada visi, hanya eksekusi. Hanya eksekusi. Eksekusi yang telah membawa kami dari kantor rumah ke suite di pusat kota dengan 23 karyawan. Eksekusi yang berarti Bagas bisa mengendarai sedan mewahnya, mengenakan setelan desainer, bermain golf di klub elit, dan mengadakan kumpul-kumpul malam Jumat ini di mana dia rupanya mendiskusikan betapa jauh di bawahnya saya telah jatuh. Ponsel saya bergetar di saku. Pesan dari Sari, pengembang senior kami. PT Maju Berdikari menyukai proposal kampanye baru. Mereka siap menandatangani kontrak ekspansi besok. Anda melakukannya lagi. Besok? Saya memiliki pertemuan terbesar dalam sejarah perusahaan kami besok. Kontrak yang akan menggandakan pendapatan kami dan menetapkan kami sebagai pemain utama di industri. Dan di sini adalah suami saya, mitra bisnis saya, pria yang namanya duduk di samping nama saya di setiap dokumen perusahaan. Memberitahu teman-temannya bahwa pernikahan kami adalah lelucon. Masalahnya, kata Bagas, menuangkan gelas lagi untuk dirinya sendiri. Gelas keempat menurut hitungan saya. Aku sudah mendokumentasikan segalanya. Setiap kali dia membuat keputusan tanpa berkonsultasi denganku. Setiap kali dia merusak otoritas saya di depan staf. Pengacara saya bilang saya punya kasus yang kuat untuk mengambil setidaknya setengah dari perusahaan. Mungkin lebih. Pengacaranya, Pak Danu dari klub golf, orang yang dia katakan kepada saya hanyalah rekan bermain tenis. Mereka telah bertemu untuk membagi aset yang saya bangun, sementara saya sedang membangunnya. Pintar kamu, kata Hendra, mengangkat gelasnya lagi. Siapkan semuanya sebelum dia tahu apa yang menimpanya. Dia tidak akan menyadarinya datang. Bagas meyakinkan mereka. Kepercayaan dirinya dibangun di atas wine dan gema validasi teman-temannya. Rati pikir dia sangat pintar dengan presentasi dan kontraknya. Tapi dia tidak mengerti permainan sebenarnya yang sedang dimainkan di sini. Permainan sebenarnya. Permainan di mana dia telah berencana untuk menghancurkan saya saat tidur di tempat tidur saya, makan di meja saya, hidup dari kesuksesan saya. Permainan di mana dia meyakinkan teman-temannya dan mungkin dirinya sendiri bahwa saya adalah orang yang beruntung dalam pernikahan ini. Saya mengambil nampan sate yang sekarang sudah dingin hingga perlu dipanaskan kembali. Melalui kaca, saya melihat mereka berempat. Pria-pria ini yang telah makan di meja saya puluhan kali, yang merayakan hari raya di rumah saya, yang mendapat manfaat dari keramahan saya, sementara rupanya percaya bahwa saya berada di bawah level teman mereka. Kumpul-kumpul malam Jumat sekarang masuk akal, bukan permainan kartu atau sesi strategi, melainkan rapat perencanaan untuk penghinaan saya. Setiap minggu saat saya bekerja lembur atau bepergian untuk urusan bisnis, mereka telah memperkuat delusi Bagas, memberi makan egonya, membantunya membangun narasi di mana dia adalah korban dari kesuksesan istri yang tidak tahu berterima kasih. Saya mendorong pintu kaca geser dengan nampan masih di tangan saya. Sate itu sekarang dingin dan terlupakan. 4 kepala menoleh ke arah saya dalam sinkronisasi yang sempurna. Tawa mereka mati di tengah napas. Gelas kristal Bagas berhenti di tengah jalan menuju bibirnya.
Cairan kuning di dalamnya menangkap lampu teras yang saya pasang musim panas lalu. Keheningan yang mengikuti begitu lengkap, sehingga saya bisa mendengar suara samar filter kolam renang tetangga kami. "Ratih?" Suara Bagas pecah saat menyebut nama saya, berubah dari pencerita yang percaya diri menjadi remaja yang tertangkap basah dalam satu suku kata. "Kami tadi cuma..." "Mengapa menunggu setahun?" Saya meletakkan nampan di meja samping dengan ketenangan yang disengaja. Suara saya membawa nada terukur yang sama yang saya gunakan saat memecat vendor yang berkinerja buruk. "Ayo kita akhiri hari ini. Saya tidak ingin Anda menanggung 12 bulan lagi menikah dengan seseorang yang begitu jauh di bawah level Anda." Wajah Bimo menjadi pucat. Hendra tiba-tiba menemukan layar ponselnya sangat menarik. Arya benar-benar mundur selangkah, hampir menjatuhkan lilin aromaterapi yang saya nyalakan tadi untuk mengusir nyamuk. Tapi Bagas, suami saya selama 12 tahun, pria yang berjanji untuk mencintai dan menghormati saya di depan 200 tamu, hanya menatap saya dengan mulut sedikit terbuka. Tidak ada kata-kata yang keluar untuk sekali ini dalam hidupnya. Saya berbalik dan berjalan kembali melalui pintu kaca, meninggalkan mereka membeku dalam tablo rasa bersalah mereka. Langkah kaki saya di lantai kayu menggema di seluruh rumah saat saya menuju langsung ke kamar tidur kami. Di belakang saya mendengar bisikan panik, kursi yang bergeser di atas lantai semen. Kepanikan pria-pria yang tertangkap tidak hanya sedang bergosip, tetapi sedang berkonspirasi. Lemari pakaian utama menyimpan set koper mewah saya, hadiah untuk diri saya sendiri setelah menutup kontrak Rp1.000.000 pertama kami. Saya mengeluarkan koper terbesar dan meletakkannya terbuka di tempat tidur yang telah kami tempati selama 5 tahun di rumah ini. Tangan saya bergerak dengan presisi bedah, melipat blazer yang saya kenakan ke pertemuan yang tidak dihadiri Bagas, mengepak perhiasan yang saya beli sendiri setelah setiap pencapaian bisnis besar, mengumpulkan tas desainer yang mewakili bonus yang dia klaim sebagai kesuksesan kami, padahal dia tidak berkontribusi apapun untuk mendapatkannya. Dari kamar mandi, saya mengumpulkan produk perawatan kulit saya, serum dan krim mahal yang saya investasikan, karena merawat diri sendiri adalah salah satu dari sedikit hal yang bisa saya kendalikan saat mengelola bisnis dan pernikahan dengan seseorang yang membenci kesuksesan saya. Lemari obat menyimpan botol resep saya, vitamin, pil tidur yang lebih sering saya butuhkan seiring kumpul-kumpul malam Jumat Bagas yang semakin lama dan semakin keras. Saya mendengar langkah kaki di tangga. Beberapa pasang, ragu-ragu dan tidak terkoordinasi. Mereka naik seperti anak-anak yang mendekati orang tua yang mereka kecewakan. Tidak yakin apakah mereka akan menghadapi kemarahan, atau kekecewaan, atau sesuatu yang lebih buruk, ketidakpedulian. "Ratih, tolong, bisakah kita bicarakan ini?" Bagas muncul di pintu kamar tidur. Rambutnya yang tertata rapi sekarang berantakan, karena dia sering menyisirnya dengan tangan. Di belakangnya, saya bisa melihat Bimo berdiri di lorong. Wajahnya campuran rasa bersalah dan sesuatu yang lain. Kelegaan mungkin. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya menutup resleting tas pelengkapan mandi saya dan memasukkannya ke dalam koper. Anda sudah menyatakan posisi Anda dengan sangat jelas. Saya di bawah Anda. Pernikahan kita adalah lelucon. Anda sudah bertemu dengan Pak Danu tentang proses perceraian. Apa sebenarnya yang ingin Anda diskusikan? Warna wajahnya memudar saat menyebut nama Pak Danu. Bagaimana kamu tahu tentang pengacara itu? Saya menarik tas laptop saya dari lemari yang berisi setiap kata sandi, setiap kontak klien, setiap bagian dari properti intelektual yang saya kembangkan untuk perusahaan kami. Cara yang sama saya tahu tentang rekening bank terpisah yang Anda buka di bulan Januari. Cara yang sama saya tahu Anda sudah memberitahu calon investor bahwa saya tidak stabil secara emosional dan merusak perusahaan dengan ego saya. Bimo melangkah terlihat di belakang Bagas, dan sesuatu dalam ekspresinya membuat segalanya menjadi jelas. Rasa bersalah itu bukan hanya tentang malam ini. Itu lebih dalam, lebih tua,
membawa beban pengkhianatan yang berkepanjangan. "Itu kamu," kata saya, menatap langsung ke Bimo. "Kamu yang mengirimiku pesan anonim itu 1 jam yang lalu. Periksa pertemuan malam Jumat suamimu. Kamu perlu tahu apa yang dia katakan tentangmu." Bagas berputar menghadap sahabatnya. Wajahnya mengerut karena kemarahan yang belum pernah saya lihat ditujukan kepada siapapun kecuali saya. "Kamu memperingatkannya." Bimo menegakkan bahunya, dan untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, dia terlihat seperti orang dewasa daripada anggota persaudaraan kampus yang terlalu tua. "Aku sudah mengiriminya tangkapan layar selama 3 minggu, Gas. Setiap pesan di grup chat kita di mana kamu bicara tentang menyembunyikan aset. Setiap diskusi tentang proyek manipulasi. Setiap kali kamu sesumbar tentang bagaimana kamu akan mengambil setengah dari semua yang dibangun Rati, sambil melukisnya sebagai penjahat. Proyek manipulasi." Saya tertawa, tapi tidak ada humor di dalamnya. "Anda benar-benar menamainya seolah-olah itu adalah semacam operasi militer. Bukannya hanya menghancurkan reputasi istri Anda." Hendra dan Arya merayap naik tangga, terpikat oleh drama yang mereka bantu ciptakan. Mereka berdiri di lorong seperti aktor yang lupa naskahnya. Keberanian mereka sebelumnya menguap di hadapan konsekuensi nyata. "Kumpul-kumpul malam Jumat," lanjut Bimo, suaranya memuat. "Tidak pernah tentang kartu. Itu adalah sesi perencanaan. Bagas akan memberitahu kami strategi terbarunya untuk mendokumentasikan apa yang disebut ketidakstabilanmu. Mengambil foto kamu bekerja lembur untuk membuktikan kamu mengabaikan pernikahan. Merekam percakapan di luar konteks. Membangun kasus bahwa kamu adalah masalahnya, sementara dia adalah suami yang lama menderita, mencoba mempertahankan segalanya." Saya melipat gaun terakhir saya. Gaun merah yang saya kenakan ke pesta Natal perusahaan, di mana Bagas memberikan pidato tentang kemitraan dan kesuksesan bersama, sementara saya tahu dia tidak berkontribusi apapun pada angka kuartalan kami. "Dan kalian semua ikut saja dengannya." Kami pikir. Arya memulai lalu berhenti, menyadari tidak ada cara yang bisa diterima untuk menyelesaikan kalimat itu. "Kalian pikir apa?" Saya menghadapi mereka semua. Pria-pria ini yang telah makan di meja saya, yang ulang tahunnya saya ingat, yang istrinya saya hibur melalui masalah pernikahan mereka sendiri. Bahwa itu lucu, bahwa itu dibenarkan, bahwa saya pantas dihancurkan karena saya memiliki keberanian untuk menjadi sukses. Keheningan memenuhi kamar tidur, berat dan mencekik. Tangan Bagas mengepal dan melemas di samping tubuhnya. Rahangnya bekerja saat dia mencari kata-kata yang mungkin bisa menyelamatkan situasi ini. Tapi kami berdua tahu, tidak ada lagi kata-kata itu. Anda tidak bisa menarik kembali apa yang telah saya dengar. Anda tidak bisa membatalkan 3 bulan perencanaan penghancuran saya. Anda tidak bisa menarik kembali dia sama sekali tidak selevel denganku, ketika bukti tentang siapa yang berada di level mana berdiri di sekeliling kita. Di rumah yang saya beli dengan uang yang saya hasilkan. Saya menutup pintu kamar tidur di belakang saya dengan klik lembut yang terasa lebih keras daripada banting pintu manapun. Roda koper saya berbisik di atas karpet lorong saat saya melewati dinding galeri foto pernikahan kami. Setiap bingkai adalah monumen untuk janji-janji yang rupanya tidak berarti apa-apa bagi Bagas. Di balik pintu, saya bisa mendengar suara-suara keras. Bagas mengalihkan kemarahannya pada Bimo, teman yang akhirnya menumbuhkan nurani setelah 3 bulan terlibat. Lift di gedung kami bergerak dengan sangat lambat, memberi saya terlalu banyak waktu untuk memikirkan apa yang saya tinggalkan. Bukan hanya rumah atau pernikahan, tetapi versi diri saya yang percaya bahwa cinta berarti kompromi tanpa akhir, yang meminimalkan pencapaiannya sendiri untuk melindungi ego yang rapuh, yang membayar tagihan sambil berpura-pura tidak menyadari suaminya sedang merencanakan kejatuhannya dengan konspirator malam Jumatnya. Hotel Marriott di pusat kota bersinar di langit malam. Fasad kacanya memantulkan kota yang telah saya taklukkan, klien demi klien, sementara Bagas berpura-pura menjadi bos besar. Saya berjalan melalui lobi dengan bahu tegap, menolak untuk terlihat seperti wanita yang melarikan diri dari rumahnya. Resepsionis, seorang wanita muda dengan mata ramah dan senyum profesional, tidak bertanya apapun saat saya meminta suite eksekutif selama seminggu,
membayar dengan kartu kredit yang tidak diketahui Bagas. Dana darurat saya dibangun dari bonus yang tidak pernah saya sebutkan, karena saya belajar bertahun-tahun yang lalu bahwa kemandirian finansial adalah oksigen dalam pernikahan yang menyesakkan. Suite di lantai 23 menghadap ke kawasan bisnis, di mana besok saya masih harus menghadapi para eksekutif PT Maju Berdikari. Berpura-pura hidup saya tidak baru saja hancur. Jendela dari lantai ke langit-langit membingkai lampu kota yang mulai berkelap-kelip saat malam tiba di pusat kota. Ruangannya steril dan sempurna. Tidak ada kenangan yang tertanam di furnitur. Tidak ada hantu masa lalu yang menghantui sudut-sudutnya. Tidak ada jejak minuman keras mahal atau tawa palsu. Ponsel saya terus bergetar sejak saya meninggalkan rumah. Nama Bagas muncul berulang kali di layar. Pesannya berkembang melalui tahap-tahap yang bisa ditebak. Pertama, kemarahan. Kamu terlalu dramatis. Kembali ke sini sekarang. Lalu manipulasi. Kamu salah paham segalanya. Kita perlu bicara. Permintaan maaf palsu. Aku tidak bermaksud seperti kedengarannya. Dan akhirnya, ancaman. Kamu menghancurkan perusahaan kita dengan aksi ini. Investor akan menarik diri jika mereka mendengar tentang ini. Saya meletakkan ponsel di atas meja marmer kamar mandi dan menyalakan pancuran, membiarkan air memanas hingga uap memenuhi ruangan. Berdiri di bawah pancuran air yang deras, air mengalir di atas saya dengan tekanan yang tidak pernah dicapai oleh pancuran di rumah kami. Saya akhirnya membiarkan diri saya merasakan beban penuh dari apa yang telah terjadi. 12 tahun. Saya telah menghabiskan 12 tahun membangun hidup dengan seseorang yang telah mendokumentasikan penghancuran saya, mengumpulkan bukti untuk perang yang saya tidak tahu sedang kami hadapi. Air mata itu datang, bercampur dengan air pancuran. Isak tangis saya bergema di dinding marmer di mana tidak ada yang bisa mendengarnya. Saya tetap berada di bawah air itu sampai airnya mendingin. Sampai kulit saya keriput dan mata saya bengkak. Sampai saya telah menangisi bukan hanya pengkhianatan itu, tetapi penghinaan karena tidak menyadarinya lebih awal. Semua malam Jumat itu ketika saya menyiapkan makanan untuk kumpul-kumpulnya. Semua pagi itu ketika saya menciumnya selamat tinggal sebelum berangkat ke pertemuan yang katanya dia dukung. Semua presentasi di mana dia berdiri di samping saya, mengambil kredit untuk pekerjaan yang tidak pernah dia lakukan. Saya telah tampil dalam sebuah drama di mana semua orang tahu akhirnya, kecuali saya. Pada saat saya keluar dari kamar mandi terbungkus jubah mandi mewah hotel, matahari telah sepenuhnya terbenam. Kota di bawah terlihat berbeda dari ketinggian ini. Lebih kecil, lebih terkendali, seperti masalah yang bisa diselesaikan dengan strategi yang tepat. Saya memesan layanan kamar bukan karena saya lapar, tetapi karena saya perlu mengingat bagaimana merawat diri sendiri tanpa mempertimbangkan preferensi orang lain. Ikan salmon bukan daging sate. Wine putih bukan minuman keras-keras. Kue coklat karena Bagas selalu menyebut hidangan penutup sebagai kalori yang tidak perlu. Dan saya sudah lupa rasanya menjadi sesuatu yang tidak perlu. Ibu Kartini menjawab teleponnya pada nada kedua, meskipun sudah lewat jam 9 malam. Suaranya membawa otoritas seseorang yang telah menunggu panggilan ini. Saya sudah menduga akan mendengar kabar darimu, Ratih. Bimo sudah mengirimkan ringkasan situasinya kepadaku. Itu menghentikan suapan salmon saya. Bimo menghubungi Anda 2 jam yang lalu. Dia ingin memastikan kamu memiliki semua yang kamu butuhkan untuk melindungi dirimu dan perusahaan. Dia siap memberikan kesaksian di bawah sumpah tentang manipulasi finansial Bagas dan konspirasi untuk membuat bukti palsu tentang ketidakstabilanmu. Nada bicara Ibu Kartini sangat datar. Seolah-olah suami yang merencanakan penghancuran istri mereka hanyalah hari Selasa biasa di dunianya. Bisakah kamu menemuiku jam 8 besok pagi, di kantorku? Bawa semua dokumentasi yang kamu miliki. Rekening koran, catatan perusahaan, log komunikasi, semuanya. Saya setuju. Lalu, menghabiskan 3 jam berikutnya mengatur file di laptop saya. Membuat folder dengan jenis pelabelan mendetail
yang telah membuat perusahaan kami sukses. Usaha gagal Bagas berisi dokumentasi setiap rupiah yang saya investasikan dalam mimpinya. 900 juta di platform kripto, 600 juta di layanan paket makanan, 450 juta di aplikasi meditasi yang tidak pernah diluncurkan. Kontribusi perusahaan menyimpan setiap kontrak yang saya negosiasikan, setiap klien yang saya dapatkan, setiap malam saya bekerja lembur, sementara kantor Bagas tetap gelap. Manipulasi finansial akan segera menampung apapun yang akan diberikan Bimo. Pada tengah malam, sebuah ketukan di pintu membuat saya membeku. Melalui lubang intip, saya melihat Bimo berdiri di lorong. Terlihat lebih kecil dari yang pernah saya lihat, memegang 3 kotak arsip yang ditumpuk di lengannya. Kesombongannya yang biasa sudah hilang, digantikan oleh sesuatu yang terlihat seperti rasa malu yang tulus. Saya membuka pintu tanpa bicara, melangkah ke samping untuk membiarkannya masuk. Dia meletakkan kotak-kotak itu di meja kopi, lalu berdiri canggung di tengah suite. Tangannya dimasukkan ke dalam saku seperti remaja yang tertangkap mencuri. "Aku minta maaf," katanya akhirnya. "Aku tahu itu tidak memperbaiki apapun, tapi aku ingin kamu tahu bahwa melihatnya meracuni semua orang terhadapmu, sementara kamu benar-benar menjaga perusahaan tetap hidup. Itu telah menghantuiku selama berbulan-bulan." "Lalu mengapa kamu ikut saja selama ini?" tanya saya kepada Bimo. Benar-benar ingin mengerti bagaimana seseorang bisa melihat manipulasi ini terungkap minggu demi minggu dan tetap diam. Dia terperosok ke kursi lengan suite hotel, menyisir rambutnya dengan tangan dalam gerakan yang membuatnya terlihat lelah. Awalnya, aku pikir dia hanya mengeluh. Kamu tahu bagaimana pria mengeluh tentang pernikahan mereka. Tapi kemudian, itu menjadi sesuatu yang lain. Dia mulai mencatat selama panggilan teleponmu, mengambil tangkapan layar pesanmu di luar konteks, membangun seluruh narasi ini di mana kamu adalah penjahatnya, dan kami membiarkannya saja. Saya membuka kotak arsip pertama, menemukan folder manila yang diberi label dengan tulisan tangan Bagas. Ketidaksesuaian finansial, bukti ketidakstabilan emosional, dokumentasi aset. Di dalamnya ada cetakan email yang saya kirimkan kepadanya tentang operasi bisnis normal yang diberi catatan dengan interpretasinya. Pesan tentang bekerja lembur menjadi bukti pengabaian pernikahan. Permintaan untuk meninjau kontrak menjadi perilaku mengontrol. Dia memutarbalikkan setiap interaksi menjadi bukti untuk cerita yang hanya ada di pikirannya. "Ini sudah ada sejak Januari," kata saya, mengangkat folder tertanggal 5 bulan lalu. "Dia sudah merencanakan ini sejak awal tahun." Bimo mengangguk, tidak mampu menatap mata saya. "Tepat setelah kamu mendapatkan kontrak Samsung, saat itulah dia benar-benar berubah. Sebelum itu, dia bisa berpura-pura setara denganmu. Tapi kesepakatan itu memperjelas siapa yang benar-benar menjalankan segalanya. Egonya tidak bisa menanganinya." Kotak kedua berisi sesuatu yang lebih buruk. Foto-foto. Foto saya di meja kerja pada jam 10 malam yang diambil melalui jendela kantor. Tangkapan layar postingan LinkedIn saya tentang pertumbuhan perusahaan yang disorot dan diberi catatan tentang kebutuhan narsistik saya akan perhatian. Bahkan foto-foto dari makan malam ulang tahun kakak saya, di mana rupanya 2 gelas wine saya dianggap sebagai bukti masalah alkohol. "Dia meminta kami untuk berkolaborasi," lanjut Bimo, suaranya nyaris berbisik. "Hendra seharusnya melaporkan jika dia melihatmu makan siang dengan klien pria manapun. Arya memantau media sosialmu untuk apapun yang bisa diputarbalikkan. Aku ditugaskan untuk memantau hubunganmu dengan staf, mencari tanda-tanda dari apa yang disebut Bagas sebagai batas profesional yang tidak pantas." Kotak ketiga adalah yang paling merusak. Catatan keuangan, tapi bukan hanya milik kami. Bagas telah mendirikan perusahaan bayangan, mendaftarkan sebuah PT di Semarang, bahkan mendekati klien kami dengan usaha baru yang akan segera dia luncurkan. Nama di dokumen itu adalah Maju Strategic Solutions. Sengaja dibuat mirip dengan perusahaan kami, Ratih Solusi Digital. Cukup dekat untuk membingungkan klien,
tapi cukup berbeda untuk mengklaim kebetulan. Ponsel saya bergetar dengan pesan dari Sari. Darurat, Bagas baru saja mengirim email ke seluruh staf yang mengklaim Anda sudah mengalami krisis kesehatan mental, dan dia mengambil kendali sementara atas operasi. Apa yang harus saya lakukan? Saya menunjukkan pesan itu kepada Bimo. Wajahnya menjadi pucat. Dia bergerak lebih cepat dari yang kita duga. Saya segera menelpon Ibu Kartini menggunakan pengeras suara. Bagas baru saja mengirim email ke seluruh perusahaan yang mengklaim saya mengalami krisis kesehatan mental. Teruskan ke saya segera, kata Ibu Kartini. Suaranya tajam penuh fokus. Saya akan mengajukan perintah pengadilan darurat sekarang juga. Ini sudah masuk ke ranah pencemaran nama baik dan potensi penipuan. Bimo, kamu di sana? Iya, jawabnya sambil menegakkan duduk. Saya ingin kamu mengirimi saya semua yang kamu miliki tentang apa yang disebut proyek manipulasi ini segera. Setiap pesan, setiap catatan rapat, setiap butir bukti. Ratih, jangan membalas email itu. Jangan hubungi stafmu secara langsung dulu. Biarkan saya menangani ini secara hukum terlebih dahulu. Setelah Ibu Kartini menutup telepon, saya dan Bimo bekerja dalam diam, mengatur dokumen, membuat salinan digital, membangun kasus yang akan melindungi tidak hanya perusahaan saya, tetapi juga reputasi saya. Pada jam 2 pagi, dia akhirnya mengajukan pertanyaan yang saya takutkan. Apakah kamu membenciku karena tidak bicara lebih awal? Saya mempertimbangkan untuk berbohong, menawarkan pengampunan yang belum saya rasakan. Tetapi saya sudah selesai dengan ketidakjujuran yang sopan. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan tentangmu, Bimo. Kamu melihat suamiku merencanakan penghancuranku selama berbulan-bulan. Kamu berpartisipasi di dalamnya. Fakta bahwa kamu akhirnya menumbuhkan nurani tidak menghapus itu. Dia mengangguk, menerima penilaian itu. Untuk apapun nilainya, istriku mengancam akan meninggalkanku jika aku tidak angkat bicara. Dia bilang jika aku bisa melihat ini terjadi padamu, dia tidak akan pernah bisa mempercayaiku untuk tidak melakukannya padanya suatu hari nanti. Wanita pintar, kata saya dengan sungguh-sungguh. Istri Bimo telah melihat apa yang saya lewatkan, bahwa seseorang yang bisa berpartisipasi dalam tingkat penipuan ini mampu melakukan apa saja. Ponsel saya berdering pada jam 3 pagi, nomor yang tidak saya kenali. Melawan akal sehat saya menjawab, Ratih, ini Linda, istrinya Hendra. Suaranya gemetar, seolah dia baru saja menangis. Aku baru saja tahu apa yang telah mereka lakukan. Hendra pulang mabuk dari rumahmu malam ini, menceritakan semuanya padaku. Aku muak. Aku ingin kamu tahu aku punya rekaman. Rekaman? Hendra biasanya pulang dari malam Jumat itu dan sesumbar tentang apa yang mereka diskusikan. Dia pikir lucu melihat Bagas merencanakan skema rumit ini. Aku mulai merekamnya setelah minggu ketiga, karena ada sesuatu yang terasa salah. Aku punya rekaman berjam-jam dia menjelaskan rencana mereka. Tertawa tentang bagaimana kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Satu lagi sekutu muncul dari sudut yang tidak terduga. Bisakah kamu mengirimkannya ke pengacara saya? Sudah aku unggah ke folder penyimpanan awan. Aku akan mengirimkan tautannya. Ratih, aku juga akan mengajukan cerai. Jika Hendra bisa berpartisipasi dalam sesuatu yang sekejam ini, apalagi yang dia mampu lakukan? Apa yang akan dia lakukan padaku jika aku pernah berpenghasilan lebih darinya atau membuatnya merasa kecil? Setelah Linda menutup telepon, saya berdiri di jendela melihat kota yang tertidur di bawah. Di suatu tempat di luar sana, Bagas mungkin sedang mondar-mandir di rumah kami, menyadari rencana yang disusunnya dengan hati-hati sedang runtuh. Teman-temannya berbalik melawannya. Pengacaranya akan melihat bukti dan menyarankan menyerah. Staf yang dia coba manipulasi akan memilih orang yang sebenarnya telah membangun karir mereka. Bimo berdiri untuk pergi pada jam 4 pagi, mengumpulkan jaketnya dengan gerakan yang sepertinya menyakitkan. Di pintu, dia menoleh sekali lagi. Hal yang ironis adalah, Bagas tidak pernah berada di bawah level Murati. Kamu akan membawanya selamanya jika dia hanya bersyukur, bukannya merasa dendam. Kamu cukup mencintainya untuk membuatnya setara, bahkan ketika dia tidak setara.
Itulah yang tidak pernah dia mengerti. Saya menutup pintu di belakang Bimo dan berdiri sendirian di suite hotel saya, melihat matahari mulai terbit di atas kota. Tidur selama 4 jam harus cukup. Rapat investor hari ini akan menentukan tidak hanya masa depan perusahaan saya, tetapi apakah narasi yang dibuat dengan hati-hati oleh Bagas akan runtuh di bawah beban bukti. Saya mandi dengan cepat, memilih setelan hitam paling tajam saya, yang saya kenakan saat menutup kontrak Samsung, dan merias wajah untuk menyembunyikan kelelahan yang mengancam akan terlihat. Ibu Kartini menelpon saat saya meninggalkan hotel. Perintah pengadilan darurat sudah dikabulkan. Bagas dilarang secara hukum mengakses rekening perusahaan atau membuat keputusan operasional apapun tanpa persetujuan dewan. Dia akan menerima pemberitahuan pagi ini, mungkin tepat sebelum rapat. Dia akan marah besar. Biarkan saja dia marah. Kemarahan membuat orang ceroboh. Saya juga sudah mengirim paket bukti ke setiap anggota dewan secara individual. Mereka akan sempat meninjaunya sebelum kalian semua berkumpul. Gedung kantor berdiri tegak di langit pagi, seperti monumen untuk segala sesuatu yang telah saya bangun. Saya tiba jam 6 pagi, menggunakan kartu akses saya untuk masuk melalui pintu eksekutif. Gedung itu hampir kosong, hanya petugas keamanan dan kru pembersih malam yang mengangguk mengenali saya. Mereka sudah sering melihat saya di sini pada jam-jam ganjil selama bertahun-tahun. Tidak seperti Bagas, yang kartunya jarang mencatat aktivitas sebelum jam 10 pagi. Bimo sudah berada di ruang konferensi mengatur dokumen cetak dengan presisi metodis. Dia sudah berganti pakaian, tapi juga belum tidur, dinilai dari cangkir kopi yang sudah menumpuk di meja samping. Kami bekerja tanpa bicara pada awalnya, membuat stasiun bukti di sekitar ruangan. Catatan keuangan di satu ujung, testimonial klien di ujung lain. Dokumentasi proyek manipulasi dipajang secara mencolok di tempat di mana Bagas harus menghadapinya. Dia akan mencoba memutarbalikkan ini sebagai sengketa pernikahan yang tidak seharusnya memengaruhi bisnis, kata Bimo, menyesuaikan layar proyeksi. Itu langkah pembukanya, membuatnya menjadi masalah pribadi, bukan profesional. Dan saat dia melakukannya, itulah saat kita menunjukkan slide 17. Pendaftaran PT-nya untuk perusahaan pesaing. Tidak ada yang lebih menunjukkan pengkhianatan profesional selain mencoba membajak klien sendiri sementara masih menerima gaji. Sari tiba jam 8 pagi dengan laptopnya dan ekspresi muram. Setengah staf siap bersaksi jika diperlukan. Setengah lainnya sedang memperbarui resume mereka jika ini berakhir buruk. Ini tidak akan berakhir buruk, kata saya dengan lebih percaya diri daripada yang saya rasakan. Setidaknya bukan bagi mereka. Anggota dewan mulai berdatangan jam 9.30 pagi. Ibu Margaret Chin pertama. Ekspresinya tidak terbaca saat dia mengangguk kepada saya sebelum duduk. Pak James Harrison dari akun klien terbesar kami, secara teknis bukan anggota dewan, tetapi diundang mengingat kepentingan perusahaannya pada stabilitas kami. Dua investor lainnya, Pak Robert Kim dan Pak David Kusumo, keduanya pernah mempertanyakan kontribusi Bagas dalam rapat sebelumnya, hanya untuk dihadapi dengan pengalihan Bagas dan intervensi diplomatik saya. Pada jam 9.55 pagi, Ibu Kartini masuk dan duduk di samping saya. Kehadirannya merupakan sinyal jelas bahwa ini bukan lagi sekedar diskusi bisnis. Implikasi hukum menggantung di udara seperti ancaman. Tepat jam 10 pagi, Bagas masuk mengenakan setelan Tom Ford yang saya belikan untuk ulang tahun ke-10 kami. Setelan yang dia kenakan untuk menerima penghargaan industri atas pekerjaan yang saya lakukan saat dia berada di luar kota. Aroma parfum mahalnya mendahuluinya. Aroma yang sama yang dia kenakan ke setiap rapat, di mana dia mengambil kredit atas pencapaian saya. Dia berhenti sejenak saat melihat konfigurasi ruangan. Bimo di samping saya, bukannya bersamanya. Kehadiran Ibu Kartini, ekspresi serius para anggota dewan. Matanya menemukan Bimo, dan tatapan yang lewat di antara mereka bisa membekukan api. Bimo tidak bergeming, meskipun saya melihat rahangnya mengencang. Bagas pulih dengan cepat. Senyum wiraniaganya terpasang saat dia duduk. Saya menghargai semua orang berkumpul dalam waktu singkat. Bagas memulai, mengeluarkan kartu catatan yang jelas-jelas telah dia siapkan.
Saya tahu ada kekhawatiran tentang gangguan kepemimpinan baru-baru ini. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa meskipun keadaan emosional istri saya saat ini, saya hentikan Anda di sana. Ibu Margaret Chin memotong. Suaranya membelah aktingnya seperti pisau. Kami telah meninjau dokumentasi yang disediakan oleh penasihat hukum Ibu Ratih. Klaim Anda tentang kondisi mentalnya tampaknya tidak hanya tidak berdasar, tetapi sengaja dibuat-buat. Senyum Bagas bergetar. Saya mengerti Ratih telah memberikan gambaran tertentu. Gambaran itu dilukis oleh pesan-pesan Anda sendiri, Pak Bagas. Pak David Kusumo mengangkat tangkapan layar yang dicetak. Grup chat ini di mana Anda mendiskusikan proyek manipulasi, di mana Anda merencanakan tentang mendokumentasikan bukti palsu tentang ketidakstabilan. Ini adalah kata-kata Anda, bukan? Saya mengklik slide pertama presentasi saya yang menampilkan pesan Bagas dari 6 minggu lalu. Terus dokumentasikan segalanya. Kita perlu menunjukkan pola perilaku tidak menentu, bahkan jika kita harus menciptakannya. Ruangan itu sunyi senyap. Wajah Bagas melewati berbagai emosi. Terkejut karena pesan pribadinya terekspos. Marah atas pengkhianatan Bimo. Dan akhirnya, kalkulasi putus asa dari seseorang yang mencoba menyelamatkan situasi yang tidak bisa diselamatkan. Pesan-pesan itu diambil di luar konteks, cobanya. Bimo jelas punya agendanya sendiri di sini. Agenda saya? Bimo angkat bicara untuk pertama kalinya. Suaranya mantap. Adalah memastikan kebenaran diketahui. Selama 3 bulan, saya melihat Anda berencana menghancurkan wanita yang membangun perusahaan ini, sementara Anda tidak berkontribusi apapun, kecuali hambatan dan pencurian kredit. Kamu adalah bagian dari itu. Bagas meledak, mengungkapkan lebih dari yang dia maksudkan. Kamu duduk di sana setiap malam Jumat, berpartisipasi, memberi semangat. Ya, kata Bimo sederhana. Saya memang melakukannya, dan saya salah. Perbedaannya adalah saya mencoba memperbaikinya. Saya melanjutkan ke slide berikutnya. Catatan keuangan yang menunjukkan setiap kontrak besar diberi kode warna berdasarkan siapa yang sebenarnya menutup kesepakatan. Kolom saya berwarna biru solid. Kolom Bagas adalah ruang putih kosong. Selama 24 bulan terakhir, saya memulai, suara saya membawa otoritas yang saya peroleh melalui pencapaian nyata. Saya secara pribadi telah menutup 17 kontrak utama senilai 320 miliar rupiah dalam pendapatan. Selama periode yang sama, Pak Bagas telah menutup 0 kontrak, sementara menarik gaji 4 miliar rupiah per tahun. Pak James Harrison mencondongkan tubuh ke depan. Ratih, kami perlu memperjelas sesuatu. Perusahaan kami tidak pernah menganggap Bagas sebagai faktor dalam keputusan kami untuk bekerja dengan perusahaan Anda. Setiap diskusi strategis, setiap penyesuaian kampanye, setiap inovasi berasal dari Anda. Kami mentoleransi kehadirannya dalam rapat karena rasa hormat kami kepada Anda. Tetapi dia tidak pernah memberikan satupun wawasan yang berharga. Warna wajah Bagas memudar saat dia menyadari klien terbesarnya baru saja secara terbuka mengabaikan seluruh eksistensi profesionalnya. Mulutnya terbuka dan tertutup tanpa suara, mencari kata-kata yang bisa melawan pengabaian James Harrison. Ruang konferensi tiba-tiba terasa lebih kecil. Dinding-dinding seolah menghimpit pria yang baru saja menemukan reputasi profesionalnya adalah fiksi yang hanya dia yang percaya. Saya mengklik ke slide berikutnya, yang menunjukkan dokumen pendaftaran untuk Maju Strategic Solutions, perusahaan bayangannya yang dirancang untuk mencuri klien kami. Ini mengakhiri presentasi saya, kata saya. Suara saya tetap tenang meskipun adrenalin mengalir melalui diri saya. Dewan memiliki semua bukti yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat tentang struktur kepemimpinan masa depan perusahaan. Pak Danu, pengacara Bagas sendiri, diam sepanjang presentasi. Ekspresinya semakin muram dengan setiap dokumen yang terungkap. Sekarang dia mencondongkan tubuh ke depan, berbicara kepada kliennya dengan profesionalisme dingin dari seseorang yang sedang memotong kerugiannya. Bagas, kita perlu mendiskusikan pilihanmu secara pribadi, kata Pak Danu, sudah membereskan kertas-kertasnya. Pesannya jelas. Pertempuran hukum yang direncanakan Bagas sudah berakhir sebelum dimulai. Ibu Margaret Chin berdiri,
merapikan roknya dengan presisi yang disengaja. Kami akan berkumpul kembali besok pagi untuk meresmikan transisi. Pak Bagas, saya sarankan Anda menggunakan waktu tersebut untuk mempertimbangkan tawaran penyelesaian Ibu Kartini dengan hati-hati. Itu lebih murah hati daripada apa yang mungkin ditentukan oleh pengadilan, mengingat bukti-bukti ini. Rapat itu bubar dengan langkah kaku orang-orang yang melarikan diri dari pemandangan yang tidak nyaman. Bagas tetap duduk, menatap layar proyeksi di mana kata-katanya sendiri tentang proyek manipulasi masih terpampang menuduh. Bimo berhenti di pintu, menatap mantan temannya itu dengan tatapan antara kasihan dan kelegaan, lalu pergi tanpa bicara. Malam itu, sendirian di suite hotel saya dengan pesanan makanan Cina yang mulai mendingin di meja kopi, ponsel saya berdering dari nomor yang tidak dikenal. Saya hampir tidak menjawab, lelah karena beban emosional dari konfrontasi hari itu. Ratih, ini Linda, istrinya Hendra. Suaranya membawa getaran seseorang yang baru saja menangis. Aku perlu memberitahumu sesuatu tentang apa yang terjadi selama kamu tidak ada. Saya meletakkan sumpit saya, tiba-tiba waspada. Hendra pulang dari rapat investor hari ini, lanjutnya. Dan dia berbeda. Dia menceritakan semuanya tentang apa yang telah mereka lakukan padamu. Tapi Ratih, ini lebih buruk dari yang kamu tahu. Bagas telah melatih mereka semua tentang cara menangani istri mereka. Dia menyebutnya menjaga kendali dan manajemen hubungan strategis. Perut saya mulas. Apa maksudmu melatih mereka? Aku menemukan jurnal Hendra, berlembar-lembar saran dari Bagas. Bagaimana mendokumentasikan pengeluaran istri untuk membuatnya terlihat tidak bertanggung jawab? Bagaimana melakukan gaslighting tentang situasi sosial, membuat sang istri meragukan ingatannya sendiri? Bagaimana memposisikan diri sebagai orang yang rasional, sementara melukis istri sebagai orang yang emosional dan tidak stabil? Hendra sudah menggunakan taktik ini padaku selama berbulan-bulan, dan aku pikir aku gila. Penghancuran paralel pernikahan. Bagas tidak hanya merencanakan kejatuhan saya. Dia telah mengajar teman-temannya untuk menghancurkan kepercayaan diri dan kredibilitas istri mereka sendiri. Sebuah kelas master dalam manipulasi yang menyamar sebagai permainan kartu malam Jumat. Aku menunjukkan jurnal itu kepada Hendra, lanjut Linda, suaranya sekarang lebih kuat. Memaksanya membaca kata-katanya sendiri kembali kepadaku. Raut wajahnya saat dia menyadari menjadi apa Bagas telah mengubahnya. Ratih, aku belum pernah melihat suamiku menangis sebelum hari ini. Apa yang akan dia lakukan? Dia memutuskan hubungan dengan Bagas sepenuhnya. Dia juga setuju untuk konseling pernikahan, meskipun aku tidak yakin pernikahan kami akan bertahan dari ini. Bagaimana kamu membangun kembali kepercayaan ketika seseorang telah secara sistematis merusakmu dengan pelatihan dari temanmu? Setelah Linda menutup telepon, saya duduk dalam kegelapan suite saya. Lampu kota berkelap-kelip di bawah seperti bintang-bintang jauh. Ponsel saya bergetar dengan pesan dari Sari. Anda harus melihat apa yang terjadi di klub golf. Dia melampirkan foto yang dikirim seseorang kepadanya. Bagas, berantakan dan jelas sedang mabuk, sedang meracau di bar kepada siapapun yang mau mendengarkan. Bahkan dalam gambar yang buram, Anda bisa melihat pengunjung lain menjauh. Ekspresi pelayan bar yang penuh kesabaran profesional mulai menipis. Ibu Barata menelpon 1 jam kemudian. Istri seorang hakim itu terhubung dengan semua orang penting di lingkaran sosial kami. Seorang wanita yang mengumpulkan informasi seperti orang lain mengumpulkan seni. Saya berada di klub malam ini, katanya tanpa basa-basi. Bagas sudah berada di sana setiap hari sejak perpisahan kalian menjadi konsumsi publik. Hari ini, dia memberitahu orang-orang bahwa dialah yang membangun perusahaanmu sendirian. Bahwa kamu hanyalah wajah cantik yang dia gunakan untuk rapat klien. Apakah ada yang percaya padanya? Ibu Barata tertawa, suara tajam tanpa humor. Pelayan bar memberitahuku ocehan Bagas telah menjadi hiburan bagi kerumunan sore yang biasa. Mereka menyebutnya waktunya dongeng Bagas, dan bertaruh pada pencapaian mana yang akan dia klaim selanjutnya. Kemarin dia bilang dia menemukan algoritma perdagangan revolusioner. Hari ini dia bilang,
Itu adalah aplikasi meditasi yang coba dibeli Apple seharga miliaran. Pria yang saya nikahi sedang larut menjadi karikatur dirinya sendiri. Kebohongannya semakin rumit seiring kenyataannya runtuh. Ponsel saya bergetar lagi. Pesan Facebook dari Maya, pacar Arya. Saya pernah bertemu dengannya 2 kali di pesta makan malam. Mengingatnya sebagai orang yang diam tapi jeli, jenis orang yang memperhatikan segalanya sambil bicara sedikit. Saya ingin kamu tahu apa yang direncanakan Arya bersama Bagas. Baca pesannya. Saya mengakhiri hubungan dengannya, tapi kamu pantas melihat ini dulu. Terlampir adalah tangkapan layar yang membuat darah saya membeku. Rencana terperinci untuk mendekati klien kami setelah perceraian mengklaim saya mengalami gangguan mental, menawarkan kelangsungan melalui agensi baru Bagas. Mereka merancang draft email, membuat lini massa untuk mencuri klien, bahkan merancang logo yang sengaja meniru branding perusahaan kami. Tapi bagian terburuknya adalah daftar karyawan yang mereka rencanakan untuk direkrut, dengan catatan tentang kerentanan setiap orang. Sari, ibu tunggal butuh stabilitas, akan mengikuti uang. Kevin, putus asa untuk promosi, mudah dimanipulasi dengan janji. Mereka telah mempelajari, tim saya seperti predator mempelajari mangsa. Pesan terakhir Maya tiba saat saya sedang memproses tangkapan layar itu. Arya tidak tahu saya memiliki ini. Saya juga mengirimkannya ke pengacaramu. Tidak ada wanita yang harus menghadapi tingkat pengkhianatan seperti ini. Maaf, saya tidak bicara lebih awal. Upaya pencurian korporat yang ceroboh itu akan terasa menyedihkan jika tidak begitu jahat. Saya segera meneruskan tangkapan layar Maya ke Ibu Kartini. Bukti rencana pencurian korporat mengubah perceraian sipil kami menjadi sesuatu yang berpotensi kriminal. 6 bulan merangkak dengan kelambatan pemulihan yang menyakitkan. Saya pindah dari suite hotel ke apartemen berperabot di pusat kota. Perusahaan menjadi stabil dan kemudian berkembang pesat tanpa gangguan Bagas, mendapatkan 3 klien besar baru. Sementara posisi kepemimpinan kami tetap tidak pasti, Bimo membuktikan dirinya sangat berharga sebagai direktur operasional. Rasa bersalahnya mendorongnya untuk bekerja lebih keras daripada siapapun. Meskipun saya masih tidak bisa menatapnya tanpa mengingat 3 bulan keheningan keterlibatannya itu. Pagi peresmian perceraian kami tiba dengan cuaca kelabu dan gerimis. Saya berpakaian hati-hati dengan setelan baru, satu yang belum pernah dilihat Bagas. Ibu Kartini menemui saya di lobi gedungnya. Bagas sudah ada di sana saat kami masuk, dan transformasinya membuat saya berhenti melangkah. Pria yang dulu berjalan membusungkan dada dengan setelan Tom Ford, sekarang mengenakan kemeja kancing biasa yang murah, kusut di bagian siku. Wajahnya telah menipis secara drastis. Sedan mewahnya telah digantikan dengan mobil bekas yang sudah tua. Tangannya gemetar saat memegang pulpen. Pengacaranya, yang ketiga yang dia sewa setelah Pak Danu melepaskannya, terlihat seperti seseorang yang baru lulus sekolah hukum. Ketentuan tetap seperti yang didiskusikan, kata Ibu Kartini, menggeser penyelesaian akhir ke seberang meja. Ibu Rati tetap memiliki kepemilikan penuh atas Rati Solusi Digital, semua properti intelektual terkait, rumah, dan semua akun investasi. Pak Bagas menerima barang-barang pribadinya, dompet mata uang kripto dari usahanya yang gagal, dan jam tangan kakeknya. Tidak ada tunjangan istri, tidak ada klaim masa depan atas bisnis. Klausul non-kompetisi berlaku selama 5 tahun dalam industri pemasaran digital. Tanda tangan Bagas terlihat seperti coretan anak kecil. Dia tidak bisa menatap mata saya. Ketika dia akhirnya berbicara, suaranya nyaris berbisik. Aku tahu kamu tidak akan mempercayaiku, tapi aku minta maaf. Saya menatapnya, lalu benar-benar menatapnya. Cangkang kosong dari pria yang dulu memesona saya dengan kepercayaan diri palsu dan mimpi pinjaman. Kamu benar, kata saya pelan. Saya tidak percaya padamu. Dia menandatangani halaman terakhir dan pergi tanpa sepatah kata pun. Langkah kakinya bergema di lorong seperti pawai pemakaman untuk orang yang pernah dia pura-purakan. 2 minggu kemudian,
Seorang jurnalis Forbes tiba di kantor kami dengan fotografer dan agenda untuk menceritakan apa yang dia sebut sebagai kisah tahun ini. "Beritahu saya tentang malam Anda mengetahuinya," katanya. Saya menceritakan segalanya. Kumpul-kumpul malam Jumat di mana saya berdiri memegang nampan makanan, sementara suami saya menyebut pernikahan kami lelucon. Nurani Bimo yang akhirnya terbangun. Dokumen proyek manipulasi yang mengungkapkan perencanaan sistematis untuk menghancurkan reputasi saya. Balas dendam terbaik adalah membangun sesuatu yang begitu sukses, sehingga orang yang mencoba menghancurkanmu menjadi tidak relevan, jawab saya. Bagas pikir saya berada di bawah levelnya. Sekarang, dia bekerja di sebuah startup kecil di Banyuwangi, sementara saya menjalankan perusahaan senilai 120 miliar rupiah. Alam semesta memiliki rasa keadilannya sendiri. Artikelnya terbit dengan judul, "Bagaimana Ratih Membangun Kerajaan Digital Sambil Membuang Beban Mati," dan mencapai 2 juta pembaca di minggu pertamanya. Kotak masuk saya dibanjiri pesan dari wanita yang berbagi cerita serupa. Berterima kasih karena telah menunjukkan kepada mereka seperti apa kelangsungan hidup saat diubah menjadi kesuksesan. Sebulan setelah perceraian diresmikan, sepucuk surat tulisan tangan tiba di kantor. Diteruskan dari alamat di Banyuwangi. Tulisan tangan Bagas. Gemetar sekarang di mana dulu pernah percaya diri. Mengisi 3 halaman dengan apa yang mungkin dia pikir adalah permintaan maaf. Tapi bahkan dalam upayanya untuk menyesal, delusi itu tetap ada. Dia menulis tentang kesuksesan kami, tentang bagaimana dia telah membantu membangun perusahaan, tentang menjadi korban keadaan daripada arsitek kehancurannya sendiri. Dia bahkan menyarankan bahwa mungkin setelah emosi mendingin, kami bisa mendiskusikan dia menjadi konsultan untuk perusahaan. Keahliannya, klaimnya, masih bisa menambah nilai. Saya menyimpan surat itu dalam folder bertanda bukti _selesai dan menguncinya di laci bawah meja saya. Bukan karena saya membutuhkannya lagi, tetapi sebagai pengingat bahwa beberapa orang bisa berdiri di reruntuhan buatan mereka sendiri dan masih percaya bahwa mereka adalah pahlawan dalam cerita tersebut. Pesta liburan perusahaan tahun itu berlangsung di sebuah restoran Italia ternama. Saya telah memesan seluruh lantai atas. Sari telah mengatur segalanya dengan sempurna. Saat makan malam reda, Sari berdiri untuk bersulang. "Untuk kelangsungan hidup," katanya sederhana. Dan untuk pemimpin yang mendapatkan gelar mereka alih-alih mencurinya. Tiba-tiba, CFO kami, Ibu Margaret, berdiri. "Karena kita sedang berbagi," dia memulai. "Mantan suami saya meyakinkan saya bahwa saya buruk dengan angka. Saya dengan gelar magister akuntansi. Dia akan memeriksa pekerjaan saya, mempertanyakan setiap perhitungan, membuat saya meragukan diri sendiri sampai saya hampir berhenti dari dunia keuangan sama sekali. Butuh 2 tahun terapi setelah perceraian kami untuk menyadari bahwa dia merasa terancam oleh gaji saya yang lebih tinggi darinya." Cerita-cerita pun mengalir seperti air melalui bendungan yang jebol. Setiap orang di ruangan itu pernah direndahkan oleh seseorang yang mengaku mencintai mereka. Kami bukan sekedar rekan kerja lagi. Kami adalah penyintas dari perang yang sama yang diperjuangkan di medan pertempuran yang berbeda. 11 bulan kemudian, sebuah undangan tiba dengan kartu berwarna krem dan tulisan emas. Pernikahan Bimo dan Santi. Saya berdebat untuk hadir. Luka keterlibatannya masih terasa, meskipun dia akhirnya membantu. Tapi Santi telah menelpon secara pribadi. "Kamu menyelamatkan kami berdua," katanya. "Bimo dari menjadi seseorang yang tidak bisa aku cintai, dan aku dari menikahi orang itu." Upacara berlangsung di sebuah kebun anggur di luar kota. Saya duduk 3 baris dari belakang. Bimo terlihat gugup dengan setelan biru tuanya sampai Santi muncul di ujung lorong, mempesona dalam sutra gading sederhana. Selama resepsi, Bimo berdiri mengetuk gelas sampanyenya untuk meminta perhatian. Matanya menemukan mata saya di seberang ruangan. "Ratih ada di sini malam ini,"
kata Bimo, dan semua kepala menoleh untuk menemukan saya. Dia membangun sebuah kerajaan, sementara suaminya merencanakan kejatuhannya. Dia menunjukkan keanggunan ketika saya akhirnya menemukan nurani saya di saat-saat terakhir. Tapi pahlawan sebenarnya dari cerita ini adalah istri saya, Santi, yang memberitahu saya malam itu bahwa jika saya tidak memperingatkan Ratih segera, dia akan meninggalkan saya. Tepuk tangan dimulai perlahan, lalu berkembang menjadi gemuruh. Saya mengangkat gelas saya sebagai pengakuan atas permintaan maaf yang tidak saya duga. Tetapi entah bagaimana saya butuhkan. 3 minggu kemudian, merencanakan pesta ulang tahun ke-70, ibu saya menjadi fokus saya. Malam pesta itu, ibu berdiri di tengah ruangan dengan pakaian biru tua yang elegan, dikelilingi oleh saudari-saudarinya, sepupu-sepupu saya, dan keponakan remaja saya, Lily. Ibu menarik saya ke samping di dekat meja pencuci mulut. Ibu melihatnya, kamu tahu, katanya pelan. Bagaimana Bagas meremehkan pencapaianmu, mengambil kredit atas pekerjaanmu. Seharusnya ibu mengatakan sesuatu. Mengapa ibu tidak melakukannya? Generasi ibu diajarkan bahwa pernikahan adalah urusan pribadi. Ibu salah. Melihatmu membangun kembali, melihatmu berkembang, ibu seharusnya angkat bicara saat dia pertama kali mulai merendahkanmu. Mungkin saya tidak akan mendengarkan, aku saya. Terkadang kita perlu menemukan kebenaran itu sendiri. Selasa sore, 3 minggu setelah pesta ibu, saya sedang memilih minyak zaitun di supermarket ketika saya melihatnya. Bagas berdiri di lorong pasta, membandingkan harga pada merek generik dengan fokus seseorang yang menghitung setiap rupiah. Setelannya sudah terlihat usang. Cincin kawin yang saya pakaikan di jarinya 5 tahun lalu sudah hilang. Dia mendongak. Mata kami bertemu melintasi deretan produk organik dan janji-janji yang hancur. Untuk sesaat, dia mulai bergerak ke arah saya. Mulutnya terbuka seolah ingin berbicara. Tapi sesuatu dalam ekspresi saya, bukan kebencian, bukan kemarahan, hanya ketidakpedulian yang mutlak, menghentikan langkahnya. Saya menatap menembusnya seolah-olah dia transparan, lalu kembali memeriksa label minyak zaitun. Dia meninggalkan keranjangnya yang setengah penuh di lorong dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Bahunya membungkuk seperti seseorang yang melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Saya melanjutkan belanja, menambahkan barang-barang untuk pesta makan malam yang saya adakan akhir pekan itu untuk calon investor di perusahaan kedua saya. Sebuah usaha yang akan dibaca Bagas di jurnal bisnis yang tidak mampu lagi dia beli.